Sayyiduna Ali Zainal Abidin menyuruh salah satu di antara hamba sahayanya pergi. Lagi ada tamu, lagi ngurus, lagi sibuk, nyuruh anak buahnya, ini hamba sahayanya, pergi untuk berbelanja. Ya, disungguh pagi, siang, sore, nggak datang-datang. Sampai lama, setelah itu dipanggil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian pulang, ditanya, kamu kenapa, kamu begini, mau marah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apa beliau katakan? Hamba saya ini mengatakan, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baca ayat Al-Quran, orang yang bertakwa seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika wal kadhiminal ghaidh, kadhamtu ghaidhi, wal kadhiminal ghaidh, orang yang marah itu orang yang soleh adalah orang yang pintar menjaga amarahnya. Kadhamtu ghaidhi, saya enggak marah lagi, kata Sayyidina Ali. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang memaafkan orang lain. Afautu anki, dia sudah maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang sama orang-orang yang baik. Anti hurrah liwajhillah, kalau begitu kamu bebas sekarang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka yang harusnya marah tapi dibacakan ayat Al-Quran berubah seketika. Ini adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Keindahan bulan yang membuat matanya merasa nyaman dan tenang. Karena manusia pada umumnya, pada hakikatnya suka kepada sesuatu yang indah. Siapapun kita, mata kita suka kepada hal-hal yang kita pandang dengan keindahan. Oleh karena itu, Jabir bin Samurah ketika itu memperhatikan indahnya bulan purnama. Membuka jendela rumahnya, memandang bulan purnama yang begitu indah. Seketika Nabi Muhammad lewat di tempat tersebut. Maka beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah melalui tempat saya, maka saya memandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian saya lihat lagi bulan purnama. Kemudian saya lihat lagi Nabi Muhammad. Kemudian saya lihat lagi bulan purnama. Kemudian saya melihat lagi wajah Nabi Muhammad. Fala wajhu Rasulillahi adwa'u minal qamari lailatal badr. Kata beliau, demi Allah wajah Rasulullah lebih indah, lebih bercahaya dibanding bulan purnama sekalipun. Indah Nabi Muhammad. Andai kita mampu memandang Nabi Muhammad, maka tentu kita akan cinta mati kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. Kebahagiaan bagi kita bersama pada malam hari ini, Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan guru kita bersama, guru saya, kakanda saya yang dicintai, yang dihormati, Al-Habib Naufal Al-Idrus, hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau ini adalah salah seorang di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan penerimaan di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan makhluk yang dicintai oleh Allah, fayudha'u lahul qabul fil ard. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa sungguhnya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Hadisnya panjang, intinya di muka bumi akan mendapatkan penerimaan. Begitulah sifat yang saya yakini ada pada diri guru kita bersama Al-Habib Naufal. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan terus-menerus diberikan penerimaan di dunia dan di akhirat. Al-Habib Muhammad bin Hussein dan para habaib semuanya, mudah-mudahan para guru-guru kita, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, keberkahan, panjang umur dan semangat di dalam mencari, menggapai ridha guru kita bersama.
baru turun dari kendaraan tadi sama Habib Muhammad bin Hussein, yang pertama kali saya dengar adalah poin yang sangat penting. Kata Habib Naufal tadi adalah hal yang paling terpenting adalah bagi seseorang adalah menampakkan keindahan yang ada pada dirinya. Artinya ini poin tadi saya mengatakan kepada Habib Muhammad bin Hussein, baru tiba langsung yang paling terpenting adalah penampilan, gaya dan penampilan itu penting di dalam segala hal, bahkan di dalam dakwah. Kalau kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Di antaranya, nusirtu birra'bi masirata syahr. Musuh udah ketakutan duluan sebelum perjalanan 1 bulan. Dan ini dibuat sama Rasulullah dengan program-program Rasulullah. Contohnya, ketika Rasulullah SAW sudah memiliki umat, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah datang ke satu rumah di kota Madinah? Tidak. Nabi Muhammad kirim Mus'ab bin Umair. Nabi Muhammad kirim Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW kirim sahabat-sahabat untuk datang ke kota Madinah menceritakan tentang Nabi Muhammad, sehingga semua orang cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga penampilan itu datang. Nabi Muhammad SAW datang, semuanya tala'al badru alaina. Nabi Muhammad tidak perlu datang ke tempat sini akan tapi semua sudah cinta kepada Nabi, dan Nabi Muhammad mau ngomong apa aja pasti didengar. Nah, ini adalah trik Rasulullah di dalam berdakwah. Bagaimana caranya mengambil hati semua orang dengan penampilan. Setelah itu akan menghasilkan pengikutan. Mutaba'ah akan ada setelah semua orang cinta, semua orang melihat penampilan yang begitu indah dari seseorang yang akan dijadikan uswah atau qudwah. Maka ini yang kita pelajari, dan saya kira ini sangatlah penting, yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang enggak jadul-jadul banget begitu ya. Kita tunjukin ke orang bahwa sungguhnya agama Islam itu agama yang keren, agama yang happy, agama yang tidak kuno begitu. Karena agama Islam yaqbalul murunah, bisa ngepasin waktu dan tempat. Nah, dari Ar-Raudhah ini lahirlah ilmu-ilmu seperti ini. Dan saya ya, pendakwah kecil-kecilan lah di Indonesia, beberapa negara ya, belajar banyak dari Raudhah ini, dari madrasah ini. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua yang hadir di tempat ini terus menerus istiqamah. Karena nyari tukang servis yang kayak Habib Naufal ini susah. Nah, kita ini kebayang kalau kita ini berada di Iskandaria, di hadapan kita Ibn Athaillah dengan bahasa-bahasa yang ngepas dengan zamannya, yang seperti yang saya katakan tadi, al-murunah. Pada diri beliau ini ada muruna, ngepasin sesuatu yang terkadang tidak terfikir oleh sebagian orang, walaupun dia mau belajar setinggi-tinggi apapun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan fath kepadanya, maka tidak akan terbuka. Dan ini insya Allah dari perjuangan beliau di dalam bertakwa kepada Allah dan ikut kepada ajaran-ajaran orang-orang sebelum beliau, salaf-salaf beliau. Maka pesan saya nggak banyak ya, karena saya datang ke sini untuk mendengar dan bersilaturahmi dan minta dibuka kunci passwordnya supaya bisa pulang dalam keadaan handphone saya bisa aktif lagi. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semangat yang tinggi. Kalau kita bahas tentang perjuangan para ulama dahulu di dalam berusaha untuk mendapatkan guru, aduh, luar biasa hebat. Ada salah seorang di antara mereka bernama, beliau ini berasal dari Irak, hadir di majelis gurunya. Namanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri membacakan satu hadis seorang tabi'in terkenal. Beliau mengatakan, haddatsana Usamah bin Zaid qala haddatsana Musa bin Ulay qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Qais قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام المشركين أكلة السحر فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi seorang guru ketika mengucapkan hadis Rasulullah, dia katakan saya dapat dari guru saya Usamah bin Zaid.
Usama bin Zaid dapat dari gurunya Musa bin Ulay. Musa bin Ulay dapat dari gurunya ayahnya. Ayahnya dapat dari gurunya Abu Qais. Abu Qais dapat dari gurunya Amr bin As. Amr bin As dari Rasulullah. Setelah selepas majlis, salah seorang di antara yang hadir mengatakan, Usama bin Zaid, guru Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri ini saya pernah ketemu. Orangnya ada di Madinah. Loh, benar orangnya masih hidup? Iya, ya udah besok kita ke Madinah. Dia kira perjalanan antara Madinah dan Irak itu sama kayak dari sini ke Semarang. Tidak, jauh, beda negara. Tapi perjuangan di dalam mengambil hadis Rasulullah, karena dia tahu bahwa sungguhnya hadis Rasulullah begitu mulia. Berapa hadis kita dapat malam ini? Kalau seorang Zaid bin Hubab datang ke Madinah hanya untuk mengambil satu hadis dari Usama bin Zaid. Setelah sampai di kota Madinah berjumpa dengan Usama bin Zaid, mengambil hadis darinya, bukan Usama bin Zaid sahabat, bukan, Usama bin Zaid seorang tabi'in. Setelah itu orang yang mengantar ke Zaid bin Hubab ini mengatakan, Musa bin Ulay masih hidup, ada di Mesir. Jadi ambil dari Sufyan Ats-Tsauri dari Usama bin Zaid dari Musa bin Ulay. Musa bin Ulaynya ini masih ada, masih hidup, tapi di Mesir. Akhirnya apa yang dia katakan? Ya udah besok kita ke Mesir. Perjuangan di dalam berusaha mendapatkan ilmu ini yang susah. Dahulu ada seorang bernama Asim Ad-Damashqi, seorang ulama. Ayahnya ini rela jual rumah demi anaknya belajar di kota Madinah. Rumahnya di Damaskus di Suriah dijual, lalu hasilnya dibelikan untuk apa? Tiket ini anak bisa ke kota Madinah dan belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Anaknya masih kecil lugu, umurnya masih 13 tahun. Tapi dia bebaskan untuk belajar oleh ayahnya. Maka sesampainya di sana, ini anak duduk ngedengerin Imam Malik bin Anas dalam majlisnya, nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang... Kalau ada yang sedikit bergerak kemudian tidak ada urusannya dengan pengajian, dia mulai tidak fokus dengan pengajiannya atau marah beliau. Makanya Imam Syafi'i pernah dilihat ketika itu marah, disuruh panggil, ini keluarin anak kecil. Nah, Asim Ad-Damashqi ini ketika selesai pengajian dia mengangkat tangan ingin bertanya. Wahai Syekh, saya mau tanya, kata Imam Malik bilang sama muridnya, itu anak keluarin. Ngerusak hormat majlis. Karena majlis ini majlis orang-orang tua, ahlul hadis, tiba-tiba ada anak kecil yang mau bertanya. Urus abis ini, keluarin dia dari majlis. Selepas majlis, anak tersebut dipanggil, ditakdib oleh Imam Malik. Gak boleh lagi begitu. Ya, kalau lagi majlis orang tua, dengerin aja. Saya kan cuma mau tanya satu hadis. Akhirnya kata Imam Malik, ambil tongkat ataupun rotan, lalu dirotan dia sebanyak 17 kali. Sama Imam Malik, ditakdib, diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang cerdas dan pintar dan bisa mengetahui waktu yang pas, bertanya di waktu yang pas. Waktunya orang tua ya orang tua, kamu jangan ikut-ikutan. Setelah dipukul 17 kali ini anak nangis. Imam Malik takut, ini kenapa kok anaknya nangis, padahal dipukulnya pelan. Ditanya, wahai anakku, kenapa kamu menangis? Apa katanya? Imam Malik, saya ini, bapak saya bela-belain jual rumah demi saya bisa belajar sama kamu. Kalau saya nanya saja dipukul seperti ini, kapan saya punya ilmu? Maka Imam Malik mengatakan, berapa kali saya pukul kamu? 17. Kemari, saya berikan kamu 17 hadis yang saya dapatkan dari Rasulullah SAW. Selesai diberikan sanad hadis, maka Asim ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Malik, kenapa? Kata Imam Malik, pukul lagi saya tolong. Dan setiap satu pukulan berikan saya satu hadis. Maka Imam Malik tersenyum dengan apa yang telah berlaku dan Asim dijadikan salah satu di antara murid Imam Malik bin Anas. Ya, begitu perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu nggak semudah seperti kita sekarang. Enak sekali, pengen dengerin ceramah Habib Naufal sudah bisa dari streaming, dari YouTube, hadir di tempat yang begitu nyaman. Ini luar biasa. Ya, jarang sekali majelis ilmu dengan karpet yang begitu mewah, kemudian penampilan yang begitu indah dari seorang guru yang tampan, ya. Masya Allah, sudah komplit kita ini. Tinggal kitanya saja mau atau tidak. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Semakin hari kita ini semakin diberikan sarana, semakin malas saja. Makanya orang di akhir zaman yang semangat, maka dia adalah orang yang wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi, tahu Imam An-Nawawi, saya akhiri karena kepanjangan ini. Imam Nawawi, Yahya Syaraf An-Nawawi, beliau ini belajar sampai ke ujung dunia.
Sampai beliau punya guru namanya Muhammad ibni Malik, pengarang Alfiyah yang terkenal, yang di pondok-pondok pesantren dipelajari itu ya, di antara salah satu guru Al-Imam Malik, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini dari Nawa, dari Suriah. Gurunya bin Malik ini dari Shbilia, dari Sevilla. Kalau yang biasa nonton La Liga tahu ada Sevilla, ada Real Madrid, ada Malaga. Ini Sevilla itu tempat Ibn Malik. Oke. Di sana Imam Nawawi datang untuk mengambil ilmu, ngetok pintu. Ini sudah menjadi mufti, sudah menjadi hujjah, tapi masih mau belajar. Ketok pintu, ketika itu Ibn Malik sedang mengarang alfiyahnya. Sudah sampai mubtada khabar. Kemudian beliau menulis wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufid ka'inda Zaidin namirah. Wa hal fata fikum fama khillun lana, ada yang ngetok pintu Imam Nawawi. Siapa di luar? Ternyata Yahya An-Nawawi. Beliau teruskan wa rajulun minal kirami indana. Beliau katakan yang ada di luar adalah orang yang mulia. Seorang guru membanggakan murid, ini yang susah. Kalau murid mengaku, wah ini guru saya, udah biasa. Tapi ketika seorang guru mengatakan ini murid saya, ini yang istiqamah di majlis saya, ini yang senantiasa membantu saya, itu senantiasa akan diingat dan akan bersama gurunya insya Allah sampai ke surga. Nabi Muhammad sering mengatakan, wasatni Khadijah bikin saya senang ketika orang nggak bikin saya senang. Khadijah mendekat kepada saya ketika semua orang mau menjauh. Khadijah, padahal Rasulullah dianggap ketika itu oleh sebagian orang yang terbelakang, orang yang terbuang. Tapi ada seorang wanita yang senantiasa selalu mendekat dengan Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Siti Khadijah. Sampai-sampai kalau lagi duduk sama Siti Aisyah sekalipun, tiba-tiba ada yang jalan, kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, ada baju-baju nggak atau apa gitu. Kenapa? Itu tuh teman-temannya Khadijah dulu yang biasa ke rumah, kasihin mereka. Diingat oleh Rasulullah, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan orang yang setia, al-wafa, ini adalah cara seseorang mengambil hati orang yang dia ingin menjadi orang yang dia cintai atau dicintai oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita dicintai guru kita, senantiasa berada di dalam hati guru kita, dan terus-menerus insya Allah ketika beliau bermunajat kepada Allah, beribtihal kepada Allah, yang difikirkan siapa? Yang senantiasa khidmah. Itu yang selalu ada di otak-otak beliau ketika beliau di pikiran beliau ketika beliau berdoa, murid-murid saya pasti 1, 2, 3 itu akan masuk dalam pikiran beliau, dan kita termasuk orang-orang yang akan diangkat oleh Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah akan berikan ilmu terus-menerus kepada kita, ya, meski perjuangan kita tidak sama seperti ulama-ulama terdahulu, akan tapi kita mendapatkan ridha dari guru, itu adalah sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Dan sekali lagi saya datang ke sini untuk bersilaturahmi, untuk mengambil ilmu, mengambil manfaat, dan insya Allah Allah akan berikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di lain waktu, di waktu yang lebih tepat insya Allah, tentunya bersama guru kita. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali tadi ya, passwordnya kebuka semua ya, karena perlu ya, dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.